Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to the reading material, and today we are going to move to reading section part 4. Yeah, okay. Let me show you that today the focus will be on vocabulary questions. Soal dalam reading itu tidak hanya tentang paragraf saja, akan tetapi ada soal-soal yang fokusnya ke vocabulary, ya. Hari ini kita akan menguasai 3 skill dalam menjawab soal yang berkaitan dengan vocabulary questions. Here we go. Oke, nah, skill 8. Find definition from structural clues, ya. When you are asked to determine the meaning of a word, it is possible, yang pertama, that the message provides information about the meaning of the word, ya, ada dalam passage-nya. Kemudian yang kedua, there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Ada provide information-nya yang benar-benar ketika ada kata itu artinya ada dalam teks. Kemudian yang kedua bisa jadi hanya clue-nya saja yang muncul, ya. Coba kita lihat. Nah, pertanyaan tentang structural clues itu seperti begini. What is the meaning of X? X di sini adalah kata, ya, sebuah kata. In line bla bla bla. The word X in line Y is closest in meaning to. Artinya lebih kepada mendekatinya kemana gitu ya. Kemudian the word X in line bla 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 could best be replaced by. Hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan structural clues, ya, dan fokusnya adalah biasanya kepada vocabulary. Kemudian types of clues-nya, clue yang akan harus kita tahu bahwa biasanya setelah kata vocabulary yang ditanya biasanya ada komanya. Ini clue-nya perhatikan saja, ya. Ketika keyword tadi kita sudah tahu ada koma, parenthesis, dashes, ya. Kemudian ada ini or, that is, in other words, such as, for example, ya. Jadi tanda bacanya diperhatikan, ya. Ada strip, kemudian ada dalam kurung, kurung buka, kurung tutup, kemudian koma dan lain-lain, itu diperhatikan, ya. Ini seperti ini juga ada such as, for example, ini clue-nya. Kemudian where to find the answer. Nah, ini information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue. Ini setelahnya, kemudian dari statement clue or the example clue. Jadi setelah tanda baca yang ini, biasanya jawabannya itu katanya, ya. Nih, ini mah how to answer the questions, ya. Ini secara umum saja, ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Seperti biasa, langkah pertama adalah baca soalnya dulu. In behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with. Langsung aja, karena keywordnya behaviorism, kita langsung saja ke kata behaviorism dalam paragraf. Behaviorism strip, they believe that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thought, which is not. Udah bisa ketebak, ya? Nah, jadi clue-nya katanya ini nih, di sini ada punctuation, tanda baca, berarti tinggal dibaca saja setelah kata tanda baca itu. Kan tadi tipsnya adalah setelah. Clue-nya itu pasti adalah setelah kata tanda baca, kemudian ada setelah apa tadi, restatement, ya, dan lain-lain. Gitu ya, paham? Ini jawaban yang betul adalah observable actions. Iya, karena psikologi itu adalah akan meneliti yang hal-hal yang bisa diobservasi. Oke, next, paham ya? Kita lihat lagi contohnya di sini. Contoh soal lagi. Look at the expression positive reinforcement in the passage.
Positive reinforcement might take the form of, langsung saja ke, ada positive reinforcement kah di sini? Nah, ini ada negative reinforcement nih. Ya, he came to believe that positive reinforcement such as praise, food, or money were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. Ada food, money, kira-kira apa ya? Pas banget ya, reward. Kalau gift, hadiah, tapi karena ini berkaitan dengan reinforcement, ya, berarti reward, penghargaan. Ya, oke, next. Skill 9. Determine meaning from word part. Perlu diketahui dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata yang disusun dari beberapa kata. Seperti ini. Vividly. Ya, ada ly-nya. Asal katanya dia viv. Ya, artinya adalah life, kehidupan. Hidup, ya, kehidupan. Vividly ada ly-nya. Nah, ini adalah word part. Bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang arti dari word part yang ada dalam passage, dalam soal reading. The word vividly in line 6 is closest in meaning to a do. Learner vividly creates the language. Apa ya vividly itu? Nah, kita harus tahu dulu kata dasarnya. Viv itu adalah life, ya, in a life-like way. Ya, jadi dicari dulu dan kita harus tahu dulu word part. Word part itu seperti ini. Nah, ini ada beberapa short list of word part. Seperti kontra, kata-katanya bisa jadi contrast. Kemudian ada juga ya, malcontent, artinya jelek. Kemudian ada mistake, misunderstand, dan lain-lain. Kemudian ada subway. Nah, ini adalah word part. Bagian dari kata yang ini kita harus tahu. Multi, many artinya, ya, dan lain-lain. Tree, nih, dig, dan lain-lain. Ini kita harus tahu. Ini yang namanya word part. Bagaimana cara menjawab soal word part? Cari atau tahu dulu makna kata dasarnya, ya. Tadi seperti vividly, viv dulu yang harus ditahu. Oke. Contoh soal lagi. Look at the word misspelled in the passage. This word is closest in the meaning to miss. Tadi artinya udah tahu ya, miss itu apa? Nih, di sini kita lihat error. Langsung saja tanpa harus khawatir ya. Misspelled berarti incorrectly written. Misspelled, salah mengejah. Often using the misspelled words, grammatically errors, and incorrect diction. Ya, ini kata kuncinya, tapi sebenarnya kalau soal tentang word part ini bukan kata kunci yang dicari, tapi kemampuan kita tentang ini ya, tentang bagian dari word part itu ya. Kalau multi artinya apa, kemudian miss artinya apa, viv artinya apa, dan lain. Get it? Okay, move to skill 10. Nah, use context to determine the meaning of difficult words. Pertanyaan dalam reading dalam TOEFL ada yang tentang kata-kata yang difficult words. Difficult words itu adalah unfamiliar with us. Kata-kata yang baru kita ketemukan, dan itu banyak sekali soalnya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjawab ini? Biasanya kita harus, tadi kata kuncinya dulu setelah baca soal, baca kalimat sesudahnya ya. Kalau misalkan tadi ada yang pertama, sebentar, kalau yang pertama apa? Structural clues ya. Clue-nya ada tanda baca dan lain-lain. Kalau ini mah difficult words. Biasanya difficult words itu ada jawaban yang ada maksudnya jawabannya biasanya ada dalam teks dan dia ada letaknya setelah difficult word itu muncul. In a government election,
the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Titik. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Incumbent, ya, ini kata keterangannya. Incumbent itu adalah ini, current office holder. Karena di sini sudah ditulis incumbent, kalimat selanjutnya itu pasti menerangkan kata yang asing tadi atau kata yang susah tadi gitu. Oke. Nah, terima kasih. Sekali lagi, hari ini kita fokus ke vocabulary questions dalam reading ya. Vocabulary questions dalam reading, skill yang harus kita ketahui hari ini adalah find definition from structural clues. Caranya ini sudah ada ya, dibaca lagi, dipahami lagi, soalnya diteliti lagi. Kemudian skill 9, determine meaning from word part. Word part itu apa? Ya, cari kata dasarnya dan itu biasanya jawabannya itu. Ya, tadi review dan lain-lain. Kemudian apa? Skill 10, use context to determine the meaning of difficult words. Biasanya ada dalam kalimat setelah difficult words itu muncul. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Next, video selanjutnya adalah bagian skill reading terakhir yang akan kita bahas ya. Setelah itu kita latihan soal reading. Thank you very much for your attention. Hopefully you can get the gist or the point from this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.